Baik Bapak, Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang terus memantau perkembangan channel Mimbar Intelek yang terus mengupdate informasi terkait dengan dunia dosen. Nah, ini yang informasi yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan Profesor Emeritus dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 ya. Nah, ini yang merupakan terbaru ya. Mungkin juga Bapak Ibu dosen baru pertama kali mendengar apa itu sebenarnya Profesor Emeritus ya. Terus apa sebenarnya juga keuntungan dan kerugian jika Profesor Emeritus ini tetap diberlakukan ya atau tetap diadakan di dalam Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 ini. Nah, ini yang tentu menjadi pertanyaan banyak dosen ya. Saya sendiri juga bertanya ya, apa sebenarnya tupoksi keuntungannya dari Profesor Emeritus tersebut gitu ya. Jadi apakah ini akan menjawab tantangan pendidikan di Indonesia, mengingat bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia itu banyak ya, terutama keterkaitan dengan kesejahteraan, biaya penelitian, kemudian pemerataan eh, pendidikan di Indonesia. Nah, apakah ini menjadi tantangan atau jawaban dari semua permasalahan yang ada? Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk uh, membuat jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi kita beranjak dulu ke pengertian Profesor Emeritus ya. Kalau kita lihat di dalam Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 menyebutkan bahwa Profesor Emeritus itu adalah gelar kehormatan bagi profesor yang telah pensiun ya, baik itu mungkin di baik itu di PTN maupun di PTS. Nah, kemudian Profesor Emeritus ini itu dapat berkontribusi dalam pendidikan tinggi. Nah, dalam regulasi baru itu dapat diangkat menjadi dosen tetap di PTS. Jadi dengan kata lain, dosen-dosen, profesor-profesor yang sudah pensiun di PTN kemudian diangkat menjadi tenaga tetap atau dosen tetap di PTS ya, dengan status menjadi profesor emeritus. Jadi nanti di depan namanya itu ada tambahan emeritus ya. Jadi bukan lagi profesor tapi ada tambahan profesor emeritus. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah semua PTS itu mau mengangkat profesor tersebut ya menjadi dosen di PTS? Karena yang diperhitungkan juga itu adalah kontribusinya, kemudian tidak adanya nanti stagnasi di dalam karir dosen. Nah, itu juga yang harus dipikirkan. Yang itu yang akan saya bahas di dalam apa kerugian maupun keuntungan ya ketika misalnya mengangkat seorang dosen emeritus di PTS. Nah, kemudian bagaimana dengan profesor-profesor yang juga pensiunan di PTS ya? Apakah mereka juga akan menyandang gelar sebagai dosen emeritus atau seperti apa? Karena di dalam Permendikti Saintek nomor 52 itu hanya menyebutkan bahwa dosen profesor yang sudah pensiun di PTN kemudian diangkat menjadi dosen tetap di PTS gitu. Nah, kenapa kok tidak diangkat aja di mana di PTN-nya sendiri gitu ya untuk sebagai profesor emeritus? Kenapa harus ke PTS seperti itu? Itu juga yang harus dipertimbangkan ya. Jadi kita tidak asal-asalan untuk mengangkat seorang profesor yang pensiunan dari PTN kemudian diangkat menjadi dosen profesor emeritus di PTS gitu. Nah, landasan regulasinya jelas ya Bapak Ibu dosen, itu dibahas di dalam Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 yang mengatur tentang profesi, karir dan penghasilan dosen. Jadi ini memberi ruang peran aktif kepada profesor-profesor yang kemudian diangkat menjadi profesor emeritus. Gitu. Nah, lalu seperti apa keuntungan bagi profesor emeritus? Nah, ini ada beberapa keuntungan ya, dilihat dari segi si profesornya sendiri, kemudian dilihat dari segi perguruan tingginya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari keuntungan bagi profesor emeritus ya. Jadi yang pertama itu tetap diakui secara akademik. Ya jelas ya, karena diangkat menjadi dosen tetap ya. Tetap diakui menjadi secara akademik ya.
Sebenarnya kalau di luar negeri ya, profesor-profesor yang sudah pensiun itu mereka tidak lagi menyandang sebagai gelar profesor, karena profesor itu hanya berada di dunia akademik kampus gitu. Nah, ketika mereka sudah pensiun ya udah namanya biasa aja seperti itu. Nah, kalau di kita itu kan masyarakat kita terutama itu masih memandang bahwa ketika misalnya meskipun sudah profesor ya kita tetap memanggilnya profesor seperti itu. Nah, kemudian keuntungan berikutnya itu ada kesempatan penghasilan tambahan ya. Nah, itu kalau memang diangkat oleh perguruan tinggi swasta ya, karena kita tinggal menunggu juknis ya sebagai bagaimana sebenarnya pengaturan penghasilan dari profesor emeritus ini. Apakah mereka juga wajib harus melakukan kegiatan tridharma seperti terutama ini ya, terutama untuk pelaporan LKD BKD itu ya, yang kita seperti kita ketahui bahwa mereka mendapatkan 2 kali gaji pokok gitu. Apakah eh, si profesor emeritus ini juga akan mendapatkan hal yang sama ketika dia masih aktif menjadi profesor di PTN? Kemudian akses pendanaan riset dan pengabdian itu juga mereka dapatkan ya. Kemudian aktualisasi diri pasca pensiun gitu. Nah, lalu keuntungan bagi perguruan tinggi seperti apa? Nah, keuntungan bagi perguruan tinggi ya kalau yang berdasarkan pemahaman saya mungkin peningkatan mutu akademik ya, karena memang dibutuhkan untuk penguatan akreditasi gitu. Tetapi apakah eh, kita harus menghilangkan ego kita ya hanya demi untuk meningkatkan mutu akademik dalam hal penguatan akreditasi dengan mengangkat profesor emeritus yang jangka waktunya hanya mungkin cuma 5 tahun ke depan gitu. Itu yang harus dipikirkan oleh perguruan tinggi. Ketimbang misalnya mungkin ada potensi SDM-SDM-nya di perguruan tinggi swasta itu yang mungkin bisa naik menjadi seorang profesor yang kemudian bisa jangka waktu lifetime-nya itu lebih lebih panjang gitu ya. Survive-nya itu lebih panjang dibandingkan mengangkat seorang profesor emeritus yang jangka waktunya cuma 5 tahun demi ego, penguatan akademik dan penguatan akreditasi gitu. Nah, kemudian transfer pengalaman ke dosen muda. Kalau ini saya tidak yakin ya kalau mereka bisa mentransfer pengalaman ke dosen muda gitu. Mengingat bahwa profesor kita itu lebih kepada feodal ya. Jadi karena mereka sudah menganggap ilmunya lebih tinggi, jadi kadang yang muda-muda itu kadang tidak dihiraukan. Tapi itu tidak semua profesor ya, hanya beberapa profesor gitu. Nah, apalagi kalau misalnya profesornya didapat dari proses-proses yang tidak benar. Nah, apa yang bisa menjadi role model ke kita gitu ya? Apa yang bisa menjadi panutan gitu? Nah, kemudian reputasi institusi juga meningkat ya karena ini ya, karena penguatan akreditasi ya. Tapi yang perlu juga diperhatikan di PTS itu adalah ketika misalnya penguatan akreditasi mutu pendidikan meningkat, itu bukan menjamin kemudian mahasiswa akan datang juga ya, seperti itu. Jadi ini yang harus dipikirkan juga oleh perguruan tinggi swasta gitu. Jangan karena ego ya untuk membayar profesor emeritus ini ya kemudian kita menghilangkan esensi utama kita itu seperti apa ya. Kemudian bagi sistem nasional keuntungannya itu adalah optimalisasi SDM unggul ya. Ya meskipun kontribusinya mungkin tidak terlalu begitu signifikan ya. Kemudian menutup kekurangan profesor serta menjaga kualitas pendidikan tinggi ya. Seperti itu dia menyebutkannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kerugiannya ya? Nah, kerugian kalau bagi dosen muda tentunya potensi terhambatnya regenerasi ya. Ini yang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketimbang harus mengangkat seorang profesor emeritus yang hanya cuma jangka waktu 5 tahun, ya, itu pun kalau dalam keadaan sehat walafiat ya, kenapa tidak mengangkat SDM-nya yang di Universitas PTS tersebut ya, untuk diperjuangkan menjadi seorang profesor gitu. Nah, banyak kok cara-cara yang positif ya, yang sebenarnya kalau misalnya karir dosen itu sudah tertata dengan bagus gitu. Kemudian kesempatan karir juga akan berkurang gitu ya karena terhambat oleh ini tadi regenerasi tadi sama dominasi akademik senior ya. Jadi ya itu tadi kita ketahui ya seringkali dominasi senior di kampus itu masih terlalu melekat ya di Indonesia. Kemudian kerugian bagi perguruan tinggi ya resiko formalitas akreditasi ya. Jadi
dibutuhkan itu hanya karena formalitas akreditasi saja gitu loh maksudnya. Kemudian bisa menjadi beban finansial. Nah, ini tadi yang saya sampaikan awal-awal bahwa apakah semua PTS itu mampu untuk menggaji seorang profesor dalam 5 tahun ke depan, ya, mengingat bahwa kita ketahuilah sendiri bagaimana kondisi semua PTS yang ada di Indonesia saat ini gitu ya. Nah, artinya ya PTS di Indonesia itu kan bisa dikatakan kurang mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah ya. Berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu karena memang pendidikan dianggap penting sehingga uh, hampir tidak terlihat ya kualitas perbedaan kualitas antara PTN dan PTS seperti itu. Nah, itu kalau di luar negeri, dan itu semuanya terkontrol oleh pemerintah gitu, mulai dari jumlah penerimaan mahasiswa baru, anggaran penelitian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini kan sesuka-suka kita mau menerima jumlah mahasiswa berapa gitu ya. Banyak pun itu ya kita tidak akan mendapatkan demosi dari kementerian. Tapi kalau di luar negeri itu ya ketika terjadi peningkatan yang sedikit saja jumlah mahasiswanya, oh langsung dihajar itu sama kementeriannya gitu. Nah, di Indonesia enggak gitu. Salah satunya kalau di luar negeri itu kalau misalnya terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah mahasiswa itu ya mereka bisa tidak menerima mahasiswa tahun depan atau bahkan untuk anggaran penelitiannya diberhentikan seperti itu. Jadi tegas kalau di luar negeri. Di Indonesia itu enggak, mau menerima sampai 30-40 ribu mahasiswa enggak masalah, enggak akan kena enggak akan kena demosi, enggak akan kena punishment dari kementerian seperti itu. Nah, pada akhirnya yang menjadi korban ya PTS seperti itu. Kemudian kontribusi tidak optimal ya. Kontribusinya tidak optimal ya. Kita ketahui bahwa apa sih yang bisa diberikan sebenarnya profesor-profesor emeritus itu ke perguruan tinggi swasta gitu. Kontribusi nyatanya itu seperti apa? Kalau hanya seperti tadi ego hanya demi untuk meningkatkan akreditasi, ya saya kira tanpa profesor emeritus pun itu mungkin saja mereka bisa unggul misalnya seperti itu ya akreditasinya. Tetapi itu tadi, apakah dengan kedatangan profesor emeritus di suatu PTS misalnya itu bisa menjamin jumlah mahasiswa itu menjadi meningkat gitu. Karena kita ketahui bahwa kehidupannya perguruan tinggi swasta itu ya bersumber utamanya dari mahasiswa gitu ya. Kemudian bagi sistem akademik ya, kalau bagi sistem akademik ya resiko stagnasi keilmuan ya, kemudian kurang adaptif terhadap inovasi, ya itu tadi ya, karena usianya sudah senior ya, apakah mereka lebih cepat beradaptasi dengan inovasi-inovasi yang ada, sama ketergantungan figur senior seperti itu. Oke, secara kesimpulan, jadi profesor emeritus itu menguntungkan jika dikelola dengan baik. Perlu evaluasi kinerja atau batas usia, sama keseimbangan antara senioritas dan regenerasi itu sangat penting ke depannya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.